Selamat siang sahabat Insta. Eh, dari IDAI Bali. Kali ini akan menyampaikan suatu Insta Live dengan untuk mendukung World Paper Day ya. Jadi untuk mendukung epilepsi. Jadi serangan kejang pada anak seringkali membuat seorang ibu ataupun ayah ataupun siapapun yang melihatnya akan mengalami suatu ketegangan atau suatu hal yang sangat menakutkan. Untuk hal itu, epilepsi juga merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi kita dan merupakan hal yang sering menimbulkan mitos. Karena itu kita akan membahas secara tuntas berbagai hal tentang epilepsi, di mana nanti bisa ibu-ibu atau para sahabat Insta bisa menanyakan, berdiskusi dengan pakar kita kali ini, yaitu Dr. I Gusti Ngurah Suarbe, SPAK, jadi konsultan neurologi anak di Rumah Sakit Sanglah. Jadi dalam hal ini kita akan membicarakan atau mengupas tuntas mengenai epilepsi. Selamat siang Dr. Suarbe. Ya, selamat siang Dr. Dewi. Selamat Ya, siang mungkin para sahabat Insta sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kita akan memulai membahas hal yaitu mengenai epilepsi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Suarbe apakah yang dimaksud dengan epilepsi dan apa bedanya ya dengan kejang? Ya, baik para sahabat Insta sekalian ya. Berkaitan dengan Hari Peringatan Epilepsi Sedunia ya, kita membuat acara bincang-bincang tentang epilepsi pada anak khususnya ya. Epilepsi itu merupakan salah satu masalah yang cukup besar di bidang neurologi anak ya. Diderita oleh banyak anak-anak kita di seluruh dunia ya. Epilepsi itu dalam bahasa daerahnya, salah satunya yang saya kenal adalah dipakai istilah ayan ya. Di Bali dipakai istilah ayan, di Jawa juga setahu saya ya. Mungkin di daerah lain menggunakan istilah yang berbeda. Nah, ini epilepsi ini adalah suatu keadaan di mana seorang anak, tapi bisa juga pada orang dewasa ya, mengalami suatu keadaan kejang ya. Kejang yang tidak jelas penyebabnya. Dalam bahasa kami, epilepsi itu adalah kejang tanpa provokasi yang berulang. Jadi kejang berulang dengan provokasi ya. Contohnya, seorang anak penderita epilepsi, sore-sore dia bermain di halaman, tiba-tiba kemudian dia terjatuh dan tampak kelojotan contohnya. Berlangsung beberapa menit, kemudian dia akan bangun lagi, sadar lebih baik lagi gitu. Dan itu berulang. Nah, itu yang kita namakan epilepsi ya. Jadi kalau kita bicara tentang kejang itu ada yang jelas kita tahu penyebabnya, ada yang tidak jelas penyebabnya. Yang jelas penyebabnya contohnya kalau kejang karena demam, kita namakan kejang demam, atau dalam bahasa awamnya step ya, masyarakat mengenal dengan istilah seperti itu. Sedangkan kalau epilepsi, kejang tanpa penyebab yang jelas, artinya kita tidak selalu bisa menemukan penyebabnya secara nyata pada epilepsi itu. Saya kira itu Dr. Dewi. Jadi apa sih bedanya kejang dan epilepsi itu, dokter? Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Insta. Apakah semua kejang atau setiap kejang itu bisa disebut sebagai epilepsi, atau ada hal-hal yang khusus kapan kita mengatakan atau kapan kita curiga seorang anak itu mengalami epilepsi? Jadi tidak setiap kejang itu dinamakan epilepsi ya. Yang disebut epilepsi adalah kejang yang tanpa provokasi atau tanpa penyebab yang jelas. Sedangkan kejang jika kita ketahui penyebabnya jelas, seperti tadi karena demam namanya kejang demam, karena infeksi di otak namanya meningitis atau ensefalitis, atau karena kelainan elektrolit
dan lain sebagainya ya, itu bedanya. Jadi intinya adalah epilepsi itu kejang yang berulang tanpa ada penyebab yang jelas. Meskipun kalau ditelusuri nanti kita akan berusaha menemukan penyebabnya sebagai penyakit dasarnya gitu. Saya kira gitu, Dr. Dewi. Nah, ini sering kan kalau pada pasien-pasien itu datang selalu mengatakan kok anaknya disebutkan epilepsi padahal nggak pernah kejang-kejang kelojotan. Itu sering menimbulkan pertanyaan bagi orang tua pasien ya, Dokter Suwargo ya, apakah memang demikian? Apakah memang selalu harus kelojotan untuk menyatakan bahwa seorang anak itu epilepsi? Nah, ini yang memang pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami ya. Apakah epilepsi itu harus kelojotan? Sebenarnya tidak ya. Jadi kejang itu sebenarnya banyak macamnya ya. Ada yang namanya kejang umum, ada yang namanya kejang vokal. Kejang umum itu adalah kejang yang mengenai seluruh bagian dari tubuh si anak tersebut, baik sisi kanan, sisi kiri dengan tubuhnya gitu. Sedangkan kejang vokal itu dia jika kejangnya hanya mengenai satu sisi tubuhnya, bagian kiri saja atau kanan saja ya. Sedangkan kejang umum pun masih ada beberapa jenis gitu, tidak hanya kelojotan. Mungkin yang dikenal oleh masyarakat yang disebut kejang itu yang kelojotan itu, sehingga persepsi masyarakat terpaku pada harus kelojotan baru epilepsi gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kelojotan itu merupakan kejang tonik, kejang umum tonik klonik istilah kita secara medis ya. Itu merupakan salah satu bentuk kejang pada epilepsi. Memang kejang umum yang tonik klonik kelojotan itu memang banyak kasusnya. Kejang-kejang yang tipe lain itu mungkin lebih sedikit sehingga sering dianggap tidak kejang oleh masyarakat secara awam gitu. Hanya kejut-kejut pada tangan saja atau kejut-kejut pada bibir saja, itu merupakan kejang vokal. Sering itu dianggap bukan kejang sementara oleh masyarakat secara awam gitu. Padahal itu bisa saja suatu kejang vokal gitu, Dr. Dewi ya. Tadi selalu kita menyatakan bahwa epilepsi ini berhubungan dengan serangan kejang ya, Dokter ya. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh para orang tua atau barangkali sahabat Insta yang kebetulan bertemu dengan pasien yang pada saat itu terjadi serangan kejang? Apa saja yang harus dilakukan pada keadaan darurat di luar rumah sakit ya, misalnya di jalan ketemu pasien dengan kejang? Mungkin bisa diberikan tipsnya kepada sahabat Insta. Ya, ini memang suatu hal yang praktis dan penting ya, bagaimana kita menyikapi jika berhadapan dengan seorang anak yang mengalami kejang, terutama kalau terjadi di luar rumah sakit, di rumah, apalagi kalau di jalan ya. Pada prinsipnya, kejang itu adalah merupakan suatu kegawat daruratan medik ya, yang memerlukan tata laksana yang cepat dan benar. Nah, prinsip tata laksana kegawatan ya seperti kegawat yang lain ya. Pertama kita harus bebaskan jalan napasnya ya. Posisikan dia telentang dengan posisi miring ke kiri atau ke kanan, longgarkan pakaiannya, bersihkan mulutnya kalau ada sedang makan atau minum tertentu ya. Kemudian jika ada oksigen berikan oksigen ya, dan yang paling penting adalah menghentikan kejang itu menggunakan obat anti kejang ya, yang bisa diberikan untuk masyarakat awam. Itu kita rekomendasikan bisa diberikan melalui dubur ya. Ada obat diazepam namanya yang ada dalam kemasan suppositoria namanya, itu bisa diberikan dari dubur, dan kita rekomendasikan pemberiannya 2 kali maksimal di luar rumah sakit ya, 2 kali maksimal selang 5 menit. Diazepam rektal itu ada yang dosis 5 mili, ada yang dosis 10 mili. Jika berat badan anak itu di bawah 12 kg, berikan yang dosis 5 mg. Sedangkan yang
berat badannya di atas 12 kg, berikan yang 10 mg. Nah, itu secara praktis kita bisa rekomendasikan kepada orang tua atau keluarga yang mempunyai anak dengan kejang. Jadi boleh memberikan di rumah, tapi maksimal 2 kali. Ya. Jika setelah pemberian obat diazepam 2 kali itu lewat dubur, ya kejang tidak berhenti, Anda harus secepatnya mencari pertolongan ke rumah sakit atau klinik yang terdekat. Ya. Karena kalau dengan pemberian 2 kali obat diazepam itu kejang tidak berhenti, kemungkinan besar atau kita waspadai kejang akan berlanjut yang memerlukan penanganan lebih lanjut gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya jika berhadapan dengan pasien kejang, kita berusaha tenang dulu ya, pikirkan apa yang kita memperbuat langkah demi langkah gitu. Intinya bebaskan jalan napas, amankan pernapasannya, sirkulasi darahnya, jantungnya gitu kita amankan, baru kita kasih obat kejang atau oksigen gitu. Ya, saya kira itu tip yang sudah sering kita sampaikan kepada para orang tua yang mempunyai anak dengan riwayat kejang, terutama epilepsi ya. Saya kira itu, Dr. Dewi. Nah, apakah perlu pemeriksaan ya untuk menyatakan bahwa anak itu menderita epilepsi? Apa cukup dengan melihat kalau anaknya sudah kelojotan seperti itu atau kejang, mendapat serangan kejang, kita bisa nyatakan epilepsi? Mungkin Dr. Suwardo bisa menjelaskan pemeriksaan apa yang seharusnya dilakukan atau dijalani bila seorang anak diduga menderita epilepsi. Nah, ini pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan di kalangan dokter juga ya. Bagaimana kita bisa mendiagnosis epilepsi di tempat yang sangat terbatas fasilitas pemeriksaan penunjangnya? Ya, melalui forum ini mungkin saya menyampaikan kepada semua sahabat, para sejawat juga barangkali ya, bahwa epilepsi itu penegakan diagnosisnya bisa berjenjang ya. Tergantung kita ada di posisi dengan fasilitas apa gitu. Yang paling jelek lah kita berada di fasilitas yang sangat terbatas. Di fasilitas yang sangat terbatas sekalipun kita dokter bisa menegakkan penyakit itu epilepsi atau bukan ya. Karena pada dasarnya epilepsi itu adalah diagnosis klinis ya. Jadi dengan melihat dan memeriksa secara fisik saja tanpa pemeriksaan penunjang yang canggih-canggih, sebagian besar epilepsi kita bisa tegakkan dengan benar ya. Yang paling penting sebenarnya bahwa kita harus yakin bahwa kejadian yang kita saksikan, kejadian yang kita lihat itu adalah benar-benar kejang. Karena ada beberapa penyakit yang menyerupai gerakan kejang ya. Kalau kita yakin itu kejang dan berulang, nah itu kita sudah bisa menegakkan diagnosis dan memulai pengobatan. Tetapi jika kita ragu, kami di kalangan medis jika ragu apakah itu benar kejang atau bukan, lebih baik ditunggu saja dulu sampai kita punya data-data yang cukup untuk meyakinkan diri kita bahwa itu kejang atau bukan. Ditunggu dulu, diobservasi, barangkali berulang, nanti kita lihat rekamannya atau langsung kita bisa melihat pasiennya. Karena masalahnya adalah pasien epilepsi yang kejang itu lebih sering kita mendapatkan ceritanya, bukan langsung melihat pasiennya gitu Dewi ya. Sehingga kita memerlukan mungkin data-data tambah untuk meyakinkan. Contohnya kalau belum yakin kita tunggu aja, suruh nanti jika berulang direkam dengan video. Sekarang fasilitas rekaman video kan banyak melalui HP, jadi kita lihat gitu ya, sampai kita yakin. Artinya pada prinsipnya kalau belum yakin kita bahwa itu kejang, kita tunda saja mendiagnosis dan menterapi kejang. Karena risikonya kalau kita salah diagnosis itu kita
sama dengan halnya kita menghukum orang itu minum obat 2-3 tahun gitu ya. Nah, di tempat yang lebih lengkap fasilitasnya baru kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang istilahnya ya, untuk memastikan, meyakinkan itu diperlukan ada EEG ya untuk melakukan tipe epilepsinya, sindrom epilepsi tertentu ya. Kemudian ada pemeriksaan CT scan atau MRI kepala untuk mencari penyebab yang mendasari gitu. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwa epilepsi itu bisa ditegakkan diagnosisnya oleh dokter dimanapun berada, tidak selalu memerlukan penunjang yang canggih, asal bisa mengidentifikasi bahwa kejadian itu memang benar kejang, kemudian berulang. Meskipun tidak berulang tapi risiko berulangnya tinggi, nah itu kita sudah diberikan kewenangan untuk menegakkan diagnosis epilepsi dan memulai terapi. Sekarang itu secara ringkas yang bisa saya sampaikan ya. Ya, mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Suwardo bagaimana mendiagnosis atau menegakkan suatu penyakit bahwa itu memang benar epilepsi. Tapi satu pesan yang paling penting untuk orang tua yang memiliki anak yang diduga epilepsi adalah melakukan rekaman video saat serangan. Mungkin itu sulit ya, karena kadang-kadang baru pertama kali kejadian itu akan membuat orang tua kaget dan mungkin tidak sempat panik ya, jadi tidak sempat untuk melakukan rekaman. Nah, untuk hal itu kalau bisa membawa hasil rekaman itu ke dokter, mungkin akan lebih mudah untuk menegakkan diagnosis. Yes, sangat membantu bagi dokter untuk memastikan itu epilepsi itu tidak ya. Mungkin ada pertanyaan dari para sahabat Insta ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan kejang atau hanya gerakan involunter atau yang tidak disadari? Mungkin ini ditanyakan oleh orang yang mungkin terlibat dengan medis juga ya. Kira-kira ini pertanyaannya dari sahabat-sahabat yang bergerak di medis ya. Bagaimana membedakan bahwa itu suatu kejang atau gerakan involunter? Mungkin Dr. Suwardo bisa memberikan penjelasan yang rinci ya tentang hal itu. Nah, ini memang masalah juga bagi kita juga ya, tidak selalu mudah, memang tidak selalu mudah menentukan itu kejang atau bukan, sehingga kita punya clue ya, beberapa pedoman yang bisa dipakai untuk menentukan itu kejang atau bukan kejang. Bukan kejang itu bisa salah satunya adalah gerakan involunter. Nah, ada beberapa perbedaannya adalah yang pertama yang gampang kita amati ya. Kalau kejang, terutama kalau kejang umum ya, hampir selalu disertai dengan adanya gerakan abnormal bola mata. Ya. Sedangkan kalau gerakan involunter itu bola matanya masih normal aja ya. Kemudian kejang itu tidak bisa diprovokasi. Artinya kalau orang mengalami gerakan involunter, kalau dia dalam keadaan stres, tegang, itu dia muncul biasanya. Sedangkan kejang itu tidak selalu muncul dengan kondisi-kondisi yang dapat diprovokasi. Ya, kemudian kalau kejang berlangsung agak lama, dia bisa menimbulkan anak itu kelihatan biru ya, pucat biru. Sedangkan gerakan involunter itu akan berlangsung terus, dia tidak akan menimbulkan keadaan sampai biru atau cyanosis istilah kita ya. Gerakan involunter itu salah satunya bisa kita kenali, gerakan involunter itu akan selalu muncul atau sering muncul pada keadaan anak itu sadar. Sedangkan kalau tidur pasti hilang dia. Itu salah satu tanda gerak involunter. Dan ada beberapa lagi yang kita bisa pakai, tapi yang penting itu beberapa tadi. Tapi yang bisa memastikan adalah, nah ini diperlukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itulah yang kita namakan elektroensefalografi, EEG istilah lazimnya ya. Dengan rekaman aktivitas listrik otak itu pada EEG, kita akan bisa menemukan adanya gelombang-gelombang kejang
jika pasien itu kejang. Sedangkan pada gerakan involunter dia tidak akan menimbulkan munculnya gelombang-gelombang kejang pada gambaran EEG. Ya. Nah, disitulah EEG itu diperlukan, tetapi masalahnya adalah EEG itu tidak ada di setiap tempat. Di rumah sakit yang agak besar ada pada umumnya sekarang, tapi di daerah-daerah masih banyak yang belum. Sehingga sekali lagi saya bilang, tanpa EEG pun, tanpa CT scan pun kita bisa mendiagnosis dan mengobati epilepsi. Asal kita yakin bahwa kejadian yang kita temukan itu adalah kejang. Jika belum yakin bahwa itu kejang, tunggu saja dulu sampai kita dapat mengumpulkan bukti-bukti yang lebih bisa meyakinkan kita bahwa itu kejang atau bukan, baru kita lakukan penegakan diagnosis. Sekira itu ya, Dr. Dewi ya. Terima kasih Dr. Suwardo menjelaskan mengenai bagaimana membedakan kejang dengan bukan kejang ya tadi ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari sahabat Insta mengenai epilepsi. Bisa sembuh nggak ya? Karena sering juga ada mitos kalau epilepsi itu penyakit kutukan dan sebagainya. Ini bisa sembuh nggak, dokter? Ya, ini momen yang baik untuk saya bersama Dr. Dewi juga ya, menyampaikan atau ingin meluruskan persepsi-persepsi yang mungkin kurang tepat yang masih berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah stigma buruk tentang anak yang menderita epilepsi dikucilkan oleh karena dianggap penyakit kutukan, penyakit keturunan yang tidak bisa disembuhkan. Ini paradigma lama ya. Dulu memang dianggap penyakit kutukan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga pada zaman-zaman dulu saya masih ingat di zaman kecil saya banyak tuh beberapa saya ketemu anak epilepsi, orang dewasa epilepsi tidak diobati karena mereka meyakini bahwa penyakit epilepsi itu atau ayan dalam bahasa daerahnya tidak bisa disembuhkan. Nah, sedangkan sebenarnya adalah epilepsi itu adalah penyakit medis biasa ya. Tidak terkait, sejauh yang kami pelajari, epilepsi itu tidak terkait dengan kutukan ya. Terkait dengan keturunan ya, tetapi tidak semua epilepsi itu berbasis genetik. Tidak semua epilepsi itu harus ada keturunan gitu ya. Sebagian kecil bahkan hanya 25-30% memang kita temukan seorang anak epilepsi itu atau orang-orang epilepsi itu memang di dalam keluarganya ada yang menderita epilepsi ya. Nah, terkait dengan bisa tidak disembuhkan, nah ini saya harus menyampaikan dengan bisa meyakinkan bahwa masyarakat semua, sahabat semua, bahwa epilepsi itu sebagian besar bisa disembuhkan. Sebagian besar ya. Memang ada sekian persen, 15-20% epilepsi itu sulit disembuhkan, bahkan dia harus minum obat seumur hidup ya. Percayalah bahwa sebagian besar epilepsi itu bisa disembuhkan. Masalahnya adalah untuk mencapai penyembuhan itu minum obatnya lama. Ini yang menjadi masalah besar memang di dalam pengobatan epilepsi. Pengobatan epilepsi itu rata-rata ya 2-3 tahun tercapai keadaan tidak kejang berturut-turut. Nah, ini masalahnya berturut-turut ini yang bikin berat. Nah, itu dinyatakan remisi atau sembuh. Tetapi sering terjadi untuk mencapai keadaan bebas kejang 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut ini yang sering menjadi masalah. Bebas kejang setahun tertahu dengan satu sebab, dia di suatu ketika dia mengalami kejang lagi. Nah, ini kita mesti hitung dari nol lagi untuk mencapai masa 2 atau 3 tahun itu. Ya, ini permasalahan yang kita hadapi memang sekarang. Ya, tapi pada intinya untuk menjawab pertanyaan ini bahwa epilepsi itu sebagian besar bisa disembuhkan, terutama epilepsi yang tidak disertai oleh kelainan-kelainan yang menyertai, kelainan-kelainan di otaknya yang menyertai, tidak ada kelainan yang lain. Jadi dia murni epilepsi saja, itu kita yakini sembuh.
Cuman masalahnya memang yang sembuh itu bisa kumat juga gitu, ya. Yang sulit sembuh itu adalah epilepsi yang disertai atau ada komorbidnya, ada kelainan lain di otaknya, gitu, ada kelainan tumbuh kembang. Dan yang sering membuat epilepsi sulit sembuh adalah ketaatan dan keteraturan minum obat yang sering kita pertanyakan. Ya, itu yang menjadi masalah kita bersama. Ya, kadang-kadang kita mau nyalahkan pasien, keluarganya juga nggak bijaksana kita, karena masalah memang minum obatnya jangka panjang gitu, membosankan, melelahkan dengan biaya dan waktu yang habis banyak gitu. Saya kira itulah ya Dokter Dewi ya, kita pahami bahwa epilepsi itu sebagian besar bisa disembuhkan intinya. Ya. Kalau mau berobat dengan tekun dan lama gitu. Ya. Tapi ada sih juga pendapat ya, mitos katanya epilepsi bisa sembuh tanpa obat. Betul nggak ya, Dokter Suharbo ya? Nah begini, pendapat itu ada benarnya ya, karena ada beberapa penelitian melaporkan bahwa sekian persen dari epilepsi itu bisa remisi spontan. Artinya dia sembuh sendiri. Contohnya, dia menderita epilepsi sejak umur 2 tahun, kejang, setiap bulan, setiap 3-4 bulan kejang sekali, dibiarkan. Umpamanya dibiarkan, ada kasus begini cukup banyak, dibiarkan, tapi nanti umur 10 tahun, dia nggak kejang lagi. Dianggap remisi. Ya, sembuh. Ada efeknya nggak kalau seandainya sering-sering kejang itu tidak diobati? Nah, ini masalahnya. Dia mengalami remisi, sembuh dalam bahasa awamnya, tetapi sudah meninggalkan gejala-gejala akibat gangguan fungsi otak oleh karena kejang itu. Ini yang jadi masalah. Jadi anak dengan umur 10 tahun semuanya dengan keterlambatan tumbuh kembang. Kita telusuri ternyata ada riwayat dia sering kejang dulu tanpa demam gitu, sering kejang, tapi sudah 3-4 tahun dia sudah agak kejang, kita anggap remisi gitu. Nah, tetapi dia menyisakan masalah gangguan tumbuh kembangnya akibat kerusakan otak yang ditimbulkan oleh adanya kejang yang berulang yang nggak diobati itu gitu. Itu masalahnya. Epilepsinya sembuh, tapi dia meninggalkan masalah yang lain yang mungkin lebih berat. Tetapi remisi sembuh sementara itu nanti bisa aja kumat lagi, umur 15 tahun kumat lagi dia gitu. Ini masalahnya. Ya, sekarang itu. Memang benar ada suatu pendapat bahwa sekian persen, saya lupa persentasenya, sekian persen epilepsi bisa remisi spontan, sembuh spontan dia tanpa obat maksudnya, atau dia berobat tradisional atau terserah yang kita nggak tahu. Tetapi masalah itu dia meninggalkan masalah akibat kejang yang berulang yang nggak diobati, itu masalahnya. Ya. Lalu kapan orang tua harus segera mengkonsultasikan anaknya? Kalau demikian kan ada bisa sembuh tanpa obat. Nah, setelah ada peristiwa apa, atau apakah setelah kejang berapa kali mereka harus segera berkonsultasi kepada dokter untuk hal ini? Nah, pada prinsipnya ya, terlepas dari epilepsi atau tidak, kalau para sahabat punya anak, keluarga atau tetangga mengalami kejang, ya, apalagi sudah berulang, sebaiknya Anda konsultasi ke dokternya. Kalau anak, silakan datang ke dokter anaknya untuk menelusuri lebih jauh apa tindak lanjut, apa sikap kita terhadap anak dengan kejang. Kita mesti menelusuri apakah dia epilepsi atau dia kejang demam atau yang lain gitu. Jadi kalau kapan sebaiknya konsultasi ke dokter kalau anak kejang, menurut saya sih secepatnya. Jadi begitu ada kejang, Dokter Suharbo ya, sudah segera konsultasi, apalagi sudah ada gangguan perkembangan ya, atau ada hal-hal yang lain yang bisa memperburuk kondisi tersebut ya. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat instan Dokter Suharbo, menanyakan tentang gadget yang saat ini sangat ini ya, mau tidak mau harus pegang gadget karena sekolah online seperti itu. Apakah itu memang bisa berpengaruh terhadap anak yang epilepsi ya? Ya, baik, ini gadget ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita saat ini ya.
kita berada di zaman ini. Saya sudah merasa lelah bagaimana menyarankan anak atau keluarganya untuk mengurangi gadget ya. Tapi saya merasa tidak berhasil, saya nggak berhasil karena gadget itu kebutuhan ya, banyak manfaatnya iya, tetapi pada situasi tertentu kita harus juga melihat apa sih sisi kurang baiknya daripada gadget itu ya. Nah, terkait dengan epilepsi terutama dalam bincang-bincang kita siang ini, banyak laporan yang menyebutkan bahwa gadget dalam arti dia efek gelombang elektromagnetik yang memberikan paparan ke kita, anak-anak kita, itu berpengaruh terhadap kejang. Artinya paparan gadget itu dalam hal ini ada gelombang elektromagnetik itu bisa menjadi faktor yang memprovokasi kumatnya kejang pada epilepsi. Ya. Ini menjadi salah satu harus dihindari pada anak-anak epilepsi yang sedang dalam pengobatan. Paparan gadget itu awalnya memang kontroversi. Ada yang bilang tidak berpengaruh terhadap epilepsi, tapi ada yang bilang berpengaruh. Tetapi laporan-laporan lain semakin banyak yang menyatakan itu berpengaruh. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan itu ya. Tapi intinya pesan saya kepada para sahabat sekalian terkait epilepsi ini, sebaiknya paparan gadget ya, gadget itu bisa HP, bisa laptop, termasuk TV juga dikurangi. Kita tidak pernah berani melarang jangan menggunakan gadget, tetapi dikurangi seperlunya. Ada istilahnya screen time per hari itu anak di bawah 5 tahun ya, 2 jam per hari gitu, dibatasi. Tetapi memang tidak gampang, apalagi di era online begini, belajar online, kuliah online. Bagaimana kita melarang? Ya, kalau kita larang salah juga, nanti orang nggak bisa belajar. Ya, jadi kesimpulannya gadget sebaiknya dikurangi paparannya terhadap anak-anak yang menderita epilepsi, terutama terhadap anak-anak yang sehat juga mestinya itu ada batasan sebenarnya. Ya, Dr. Dewi ya. Terima kasih. Ya. Apalagi terbukti setiap main HP kumatnya, ya, jadi lebih sering. Apalagi main ya. HP begadang, main HP sampai pagi, TikTok-an lah, YouTube segala macam tuh. Akhirnya sering memicu untuk terjadinya serangan kejang. Kemudian ada juga yang bertanya nih, penderita epilepsi kan harus minum obat cukup lama ya, mungkin 2-3 tahun ya. Nah, kemudian apakah ada dampak terhadap tumbuh kembang akibat minum obat yang lama tersebut? Atau mungkin tumbuh kembangnya lebih sering terganggu oleh karena epilepsi itu sendiri ya? Mungkin ya, bisa dijelaskan. Jadi secara umum kita memandang obat itu mesti dari dua sisi ya. Obat apapun dia itu pasti mempunyai manfaat dan juga ada efek samping yang tidak diinginkan ya, termasuk obat-obat anti epilepsi ya, apalagi diminum lama ya. Secara teoritis sekian macam obat epilepsi itu semua ada efek samping, tetapi harus diingat bahwa efek samping yang tercantum di dalam brosur obat itu tidak selalu terjadi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya para sahabat sekalian tidak ketakutan berlebihan melihat efek samping obat yang tertulis di dalam brosur obat. Kalau kita takut sama efek samping yang belum tentu terjadi itu, apakah kita tidak takut sama kejang yang berulang terus pada anak kita epilepsi? Perbandingan seperti itu ya. Sehingga kita dengan risiko untuk terjadi efek samping kita ambil pada anak yang epilepsi yang memang seyogianya minum obat gitu. Nah, efek samping obat anti epilepsi itu kita dokter ya sudah bisa mengidentifikasi obat epilepsi A efek sampingnya begini, kita hindari pada anak dengan begini gitu ya. Nah, terkait tumbuh kembang, secara nyata memang obat epilepsi itu tidak pernah dilaporkan mengganggu tumbuh kembang. Tetapi laporan-laporan yang pernah ada mengganggu konsentrasi ya, loss memory sebagian obat kejang itu ada. Ya, hiperaktif dia ada, obat yang menimbulkan hiperaktif. Gangguan fungsi hati bisa, tetapi tidak
jarang yang berat sejauh yang saya tahu. Yang paling sering kita temukan sehari-hari efek samping terhadap tumbuh kembang ya, khususnya pertanyaan ini adalah obat, contohnya fenobarbital itu memang nyata-nyata secara teoritis, pengalaman pribadi saya, mungkin juga Dr. Dewi, memang efek samping hiperaktif pasti terjadi. Kemudian gangguan konsentrasi pasti terjadi. Nah, itu membuat anak itu sudah nakal, nggak mau belajar gitu. Nah, itu yang nyata kita lihat sehari-hari ya. Kalau hiperaktif, penggunaan asam paurat kadang-kadang kita temukan itu, ya, tetapi tidak serius. Ya. Jadi intinya penggunaan obat anti epilepsi jauh lebih banyak manfaatnya daripada risiko yang harus kita hadapi. Ya, karena kita harus memperbandingkan antara kemungkinan efek samping obat dan dampak kejang yang kita harus terima akibat kejang yang berulang pada epilepsi itu. Sehingga kesimpulannya kita harus berani ngambil risiko terhadap efek samping itu terjadi demi kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini pengobatan epilepsi gitu. Ya, Dr. Dewi, saya kira itu para sahabat sekalian. Ya, ini juga ada yang bertanya, apakah semua penderita epilepsi itu mengalami gangguan pertumbuhan perkembangan? Apakah mungkin nanti akan tetap bisa menjadi anak yang normal? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, yang perlu didengar jawabannya oleh banyak pihak gitu ya. Karena banyak para keluarga yang anaknya epilepsi itu pesimis menghadapi anaknya. Jadi sebenarnya sebagian besar anak epilepsi itu malah tumbuh kembangnya normal. Nah, bagi anak epilepsi yang tidak normal tumbuh kembangnya itu, kalau tidak normalnya dari awal, itu pasti ada penyakit lain yang menyertai. Epilepsi merupakan salah satu penyakit saja yang ada di dalam anak itu. Contohnya, anak CP ya, cerebral palsy atau lumpuh otak itu 70% disertai juga epilepsi. Dia datang dengan epilepsi, tapi juga sebenarnya sudah membawa penyakit dasar CP, yang memang itu gangguan tumbuh kembang yang berat. Ya, anak epilepsi dengan hidrosefalus, anak epilepsi memang dengan disabilitas intelektual, anak epilepsi dengan riwayat ada infeksi otak pada masa kecilnya, encephalitis atau meningitis, datang dengan epilepsi merupakan komplikasi jangka panjang daripada penyakit infeksi yang mendahului itu sebenarnya. Ya. Jadi tidak semua anak epilepsi itu mengalami gangguan tumbuh kembang. Ya. Gangguan tumbuh kembang itu justru merupakan bagian lain daripada penyakit yang diderita oleh anak itu. Ya. Nah, yang menjadi masalah yang harus juga dipahami oleh kita semua adalah epilepsi yang tidak diobati memang akan mengganggu tumbuh kembang. Akibat kejang yang berulang yang tidak diobati itu pasti akan mengganggu fungsi otak yang secara kasat mata kita kenal sebagai gangguan tumbuh kembang gitu. Umur 7 bulan harusnya anak itu bisa duduk, dia belum. 1 tahun orang bisa jalan, dia belum. Nah, itu kan gangguan tumbuh kembang. Itu bisa akibat efek kejang yang berulang. Karena pada dasarnya secara sederhana saya bilang, kejang itu merupakan listrik konslet di otaknya. Kita ibaratkan listrik di rumah kita, lampu konslet, awal-awalnya mungkin nggak apa-apa kalau dibiarkan, tetapi kalau terus-menerus konslet itu bisa merembet sampai yang paling buruk itu terbakar juga, bisa gedung gitu. Nah, otak juga begitu, awal-awalnya kejang sedikit-sedikit dia akan merembet terus ya, dan akan semuanya juga sisi-sisi otak itu bisa mengalami gangguan. Nah, itu yang berdampak pada gangguan tumbuh kembang gitu sebenarnya. Ya. Jadi intinya, jika epilepsi diobati dengan baik dan benar, gangguan tumbuh kembang akibat epilepsinya kita bisa hindari. Tetapi gangguan tumbuh kembang karena memang ada penyakit lain yang menyebabkan tumbuh kembang, itu masalah yang berbeda gitu ya. Saya kira gitu, Dr. Dewi. Terima kasih. Iya, saya kira sudah cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Suargo.
Kemudian ada lagi ini yang bertanya, eh, ada kasus ya, seorang anak usia 5 tahun 1 bulan, kejangnya sih kurang dari 10 menit, tetapi sifatnya kelojotan tadi, tonik-klonik ya, dan kemudian ada demam. Apakah ini bisa merupakan epilepsi? Nah sekarang ini mesti masalah begini mesti kita telusuri lebih jauh. Ini bahasanya kejang dulu kemudian terjadi demam gitu kan. Mesti kita telusuri lebih jauh ini apakah sebelum atau pada saat kejang itu demam tidak? Ini kalau dari chatnya ya, menanyakan bahwa pada saat itu kejang kurang dari 10 menit dan bersifat tonik-klonik dan demam. Tapi usianya 5 tahun 1 bulan. Nah, kalau sudah di atas 5 tahun. Kalau umpamanya emang terbukti anak ini umur 5 tahun 1 bulan kejang selama kurang dari 10 menit tonik-klonik ya. Nah, untuk menentukan ini epilepsi atau bukan mesti kita lihat demamnya itu di atas 38 derajat Celcius enggak? Ya. Kalau di atas 38 derajat Celcius dan tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, nah ini mungkin dia kejang demam kan, ya, step dalam bahasa awam. Tetapi jika saat kejang itu suhunya dia demam tetapi tidak mencapai 38 derajat Celcius, di bawah 38 derajat Celcius, apalagi pernah ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, atau kejang pada saat suhu summer gitu ya, kemungkinan besar epilepsi ya. Jadi ini memerlukan memang penelusuran lebih jauh. Untuk jawaban ini saya tidak bisa pastikan karena datanya tidak lengkap ya, tetapi kemungkinannya seperti yang saya sampaikan tadi, mesti dilihat saat kejang itu suhunya berapa. Demam sih demam, suhunya berapa, riwayat sebelumnya bagaimana, tumbuh kembangnya gimana gitu. Ya, jadi mesti dipastikan ya, mesti suhu dipastikan. berapa, apakah 38 derajat atau hanya sumber-sumber mungkin ya. 37,2. Ya, jadi tingginya suhu menentukan apakah ini mengarah ke epilepsi atau hanya kejang demam atau step biasa, seperti itu ya, mungkin kalau bisa di garis bawahi atau ditegaskan ya. Betul. Ya, benar Dr. Dewi ya. Kemudian pertanyaan yang lain, ini seringkali ditanyakan saya rasa oleh orang tua, apakah makanan atau minuman yang harus dihindari pada anak epilepsi? Apakah perlu seperti itu atau bagaimana ya? Nah, ini juga sering kita menerima pertanyaan seperti ini ya. Nah, jawaban saya mungkin bisa berbeda dengan jawaban dokter lain ya. Sejauh yang saya tahu, nah ini saya garis bawahi jawaban saya. Sejauh yang saya tahu, tidak ada pantangan makan dan minum secara umum pada epilepsi. Ya. Tidak ada, saya belum pernah menerima laporan makanan A bisa menyebabkan kamu epilepsi, makan B, atau minuman C menyebabkan epilepsi. Tidak ada. Secara langsung tidak terkait itu. Tetapi masalahnya yang sering terjadi adalah dikaitkan dengan anak-anak itu suka makan camilan yang diduga dalam tanda petik suka membuat radang tenggorokan gitu ya. Radang tenggorokan ini yang menyebabkan demam. Demamnya ini bisa memicu kumannya kejang pada epilepsi ya. Jadi sekali lagi saya bilang, makanan dan minuman sejauh yang saya tahu tidak ada pantangan pada anak epilepsi. Jadi tidak secara langsung menimbulkan epilepsi atau serangan epilepsi. Tapi kalau makanan itu menimbulkan masalah pada anak tersebut, misalnya sakit, nah itu dia yang demam, menjadi pencetus ya. Sakit, demam, tidurnya menjadi nggak nyaman, kurang tidur. Nah, kurang tidur bisa menyebabkan dia kumat. Iya. Demam bisa menyebabkan kumat. Ya, nggak makan beberapa hari ke kondisi hipoglikemi umpamanya yang membuat anak itu lemah, ya itu bisa memicu kejang pada epilepsi. Ya, saya kira mungkin suatu saat para sahabat menanya dokter lain mungkin bisa saja berbeda jawabannya. Tapi jawaban saya seperti ini. Terima kasih. Ya, menyambung lagi Dokter Suwargo, ini dijawab tadi dengan kasus yang tadi. Katanya suhunya itu di atas 38 derajat Celcius dan baru pertama kali mengalami kejang. Kira-kira bagaimana itu? Nah, kalau kita dapat data tambahan ini bahwa kasus tadi ya,
suhunya di atas 38 derajat Celcius. Dan jika anak itu setelah kejangnya sadar baik-baik saja, itu hampir saya bisa pastikan ini suatu kejang demam, ya, suatu kejang demam. Artinya step lah dalam bahasa awamnya masyarakat kita ya. Kalau dia habis kejang itu dia sadar baik. Tapi dalam satu kasus kita menghadapi pasien kejang dengan suhu tinggi, habis kejang nggak pernah sadar lagi dia. Nah itu lain lagi masalahnya itu. Bisa jadi kalau seperti itu dia suatu tanda-tanda infeksi di dalam otaknya yang perlu kita telusuri lebih jauh gitu. Tapi untuk ya kasus yang ini kejang kurang dari 10 menit, suhunya di atas 38, tumbuh kembang anak baik-baik saja, setelah kejang dia baik-baik saja, sangat mungkin ini adalah suatu kejang demam biasa ya, sahabat sekalian. Ya, jadi mesti diobservasi atau ditunggu dulu apakah ada hal-hal yang lain atau serangan lain setelah itu ya Dokter Suharbo ya, karena dia baru sekali kejangnya, jadi jangan buru-buru menyebut atau memberikan stigma istilahnya anak itu mengalami epilepsi. Ya, jangan buru-buru. Kasian nanti. Hati-hati. Ya. Kasian belum apa-apa sudah dibilang epilepsi, paniklah orang tuanya sampai kesana kemari bingung dengan kondisi di mana anaknya dinyatakan epilepsi. Jadi hati-hati ya, berarti untuk menyebutkan bahwa seorang anak itu epilepsi ya Dokter Suharbo ya. Saya sedikit menyambung Dokter Dewi jawaban saya tadi, apakah setiap epilepsi harus diobati? Sering ini menjadi pertanyaan. Begini, sebagian besar memang epilepsi itu sebaiknya diobati. Saya tidak bisa bilang harus diobati. Kita rekomendasikan atau sarankan diobati. Tetapi ada jenis-jenis epilepsi tertentu yang dipertimbangkan untuk tidak diobati. Nah, yang cukup banyak kita temukan adalah anak epilepsi, tetapi jarak antara kejang satu dan kejang berikutnya itu lama, itu dipertimbangkan mungkin tidak diobati secara rutin minum obat setiap hari. Ya. Nah, ada suatu konsensus yang tidak tertulis ini. Konsensus di dalam perkumpulan dokter neurologi anak Indonesia, jika anak epilepsi jarak kejangnya yang satu dengan kejang yang berikutnya itu 6 bulan atau lebih, itu boleh Anda pertimbangkan tidak diobati dengan obat epilepsi yang rutin. Tetapi sepakatnya dengan orang tuanya bahwa jika kejang dikasih obat kejang yang dari dubur itu ya. Kenapa demikian? Oleh karena anak epilepsi yang mengalami kejangnya jarang-jarang itu, makanya 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali dia kejang. Kalau kita kasih obat rutin, setiap hari minum obat, nah hasilnya itu adalah dia tidak kejang. Kita tidak yakin bahwa obat yang membuat dia tidak kejang. Bisa saja memang dia tidak kejang gitu. Sedangkan di sisi lain kita berhadapan dengan efek samping obat yang memang tetap harus kita waspadai. Ya. Jadi tapi keputusan seperti ini harus memang dibicarakan baik-baik dengan pihak keluarga ya. Kalau di negara luar ya seperti di Belanda yang pernah saya baca ya, bukan pernah saya kesana, pernah saya baca. Di situ mereka menggunakan malah lebih longgar. Kalau kejangnya lebih dari 3 bulan jarak kejangnya, itu pertimbangkan tidak diterapi. Disiapkan aja obat yang dari dubur itu jika dia kejang gitu. Dan orang tuanya dilatih dia bagaimana caranya menghadapi kejang gitu. Ya. Saya punya beberapa pasien, dia datang kejang sebelumnya 1 tahun yang lalu gitu. Saya sarankan seperti ini, tetapi ada yang orang tuanya sangat cemas, itu menjadi pertimbangan lain ya. Kalau orangnya sangat cemas, mungkin kita obati pun nggak salah gitu. Ada yang menerima tidak diobati, observasi aja, tapi ada juga yang terlalu cemas, terutama bapak ibu yang masih punya anak 1 gitu ya, cemasnya kadang-kadang berlebihan. Udah kita obati aja gitu. Tapi kita jelaskan dulu bahwa ada satu konsensus seperti tadi.
jarak kejang terlalu lebar, tidak pertimbangkan untuk tidak diobati secara rutin gitu. Itu sedikit tambahan saya, mumpung saya ingat Dr. Dewi. Terima kasih. Ya, seperti anak yang tadi hanya kejangnya sekali, mungkin dalam waktu 2 tahun baru kumat atau setahun baru kumat. Kira-kira apakah pemberian obatnya sama ya lamanya dengan anak-anak yang epilepsi memang yang sering kambuh? Mungkin itu bisa dijelaskan mungkin ya, apakah hanya sebentar memberikan obatnya atau juga sama lamanya kalau memilih untuk memberikan obat orang tuanya. Nah ini pertimbangan lamanya pemberian obat anti epilepsi, sejauh yang saya tahu sampai saat ini, sejauh yang saya jalani sampai saat ini, tidak melihat sering atau tidaknya kejang. Tapi yang jelas adalah jika terpenuhi kriteria diagnosis ya, istilah kami di secara medis, itu sudah boleh kita menyarankan untuk pemberian obat anti epilepsi secara rutin ya. Mau dia kejangnya setiap hari, mau kejangnya sebulan sekali, mau kejangnya 2 bulan sekali, panduan umum itu tetap dia minum obatnya 2-3 tahun bebas kejang, atau dengan istilah lain dikatakan remisi atau sembuh jika tercapai keadaan 2-3 tahun bebas kejang secara berturut-turut. Beda 2 dan 3 tahun itu tergantung jenis epilepsinya gitu ya. Tapi kalau secara frekuensi kejang itu tidak kita bedakan mau minum obat berapa tahun gitu. Tetapi ada juga yang perlu dipahami bahwa saya sering ngomong sama pasien, boleh nggak minum obat setahun saja, boleh nggak minum obat 6 bulan saja. Sambil bergurau saya sering bilang, ya boleh-boleh aja, tidak diobati juga boleh, saya bilang gitu kan. Tetapi masing-masing punya risiko. Kalau diobati penuh 2-3 tahun bebas kejang dengan EEG normal, itu lagi satu syaratnya, kemungkinan kumat ini secara umum nih 15-30%. Jika diobati cuma 1 tahun bebas kejang, kemungkinan kumat itu 50-60%. Jika 6 bulan, kemungkinan kumatnya 70%, 80%. Nah, seperti itu yang harus kita juga sampaikan kepada masyarakat, supaya apapun keputusan yang diambil oleh pihak orang tua, mau berobat berapa lama, oleh karena beberapa alasan, dia harus kita kasih tahu konsekuensinya masing-masing gitu. Supaya terus terang kalau saya pribadi, supaya jangan sampai saya sebagai dokter memaksakan harus berobat sekian tahun. Tapi rekomendasi yang ada ini 2-3 tahun tergantung jenis epilepsinya kan, itu patokan umum. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari bisa saja kita mau setahun dicoba aja, mudah-mudahan nggak kumat lagi. Tetapi secara umum itu tadi, kalau setahun sekian persen kemungkinan kumatnya. Kalau kumat lagi ulang lagi nol gitu loh, nggak pernah selesai nanti dia. Nah ini yang mari kita sama-sama pertimbangkan matang-matang untuk mencapai suatu decision untuk anak-anak kita gitu. Tentu keputusan itu tidak bisa datang dari dokter saja secara sepihak, nggak bisa. Harus ada kesepakatan dengan pihak orang tua, segera begitu. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang terlewatkan ya untuk disampaikan kepada orang tua yang mau minum obat tadi 1 tahun 2 tahun. Satu hal yang paling penting, jangan stop obat epilepsinya secara mendadak, betul kan ya dokter? Nah itu ya betul sekali, karena tadi mungkin, ya. Kalau dia stop obat kejang ya, apapun namanya kejang itu, apapun obat kejang itu selalu dia ada aturannya memulai dan mengakhiri ya. Memulai kita harus mulai dosis kecil, kemudian naikkan secara bertahap, kemudian mengakhiri juga kita turunkan secara bertahap gitu. Sama dengan sering saya bilang sama pasien, menghentikan obat epilepsi itu sama dengan pesawat mau landing gitu. Dia pasti turun bertahap gitu kan, dari ketinggian gitu. Kalau pesawat langsung nerjun itu ya bisa-bisa aja, tapi hancur di bawah kan. Ya. Jadi memulai dan mengakhiri ada aturannya obat. Semua obat kejang atau obat epilepsi. Jangan coba-coba ya, saya bukan mengancam, jangan coba-coba menghentikan tiba-tiba obat itu diputus tiba-tiba. Dan banyak kejadian datang kejang hebat dia. Kenapa kejang hebat?
dok anak saya sudah nggak minum obat 3 minggu gitu karena alasannya ini itu, ya sudah, kita apapun alasannya kita dengar aja kan, tapi yang jelas apapun alasan itu akibatnya sama, kejang hebat, masuk rumah sakit, terjadi status epileptikus namanya. Nah itu kita sekali-sekali ketemu kasus begitu, bukan sekali-sekali, cukup banyak, apalagi di era sekarang ini ya, dengan kondisi begini banyak pasien putus obat karena alas tertentu atau memang ingin dihentikan sendiri gitu ya, banyak penyebabnya ya. Tapi apapun alasannya menghentikan obat tiba-tiba pada epilepsi, kita sarankan kalau bisa dihindari ya. Sekira itu Dr. Dewi. Mungkin Dr. Dewi silakan tambahkan ya, mungkin ada yang terlupakan dari saya. Ya mungkin pada masa pandemi ini banyak yang putus obat ya karena takut ke dokter, ke rumah sakit, atau Iya. malah tidak ada uang untuk membeli obat, atau banyak masalah ya setelah Iya. ada pandemi COVID ini ya, Dr. Suwardi. Oke, kita lanjut karena ada pertanyaan lagi mengenai mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari sahabat Insta ini, apakah anak yang mengalami epilepsi boleh belajar mengendarai kendaraan atau mengendarai kendaraan? Jadi boleh nggak menyetir, membawa sepeda motor anak yang mengalami atau terdiagnosis epilepsi? Kemudian mungkin perlu ditambahkan sedikit ya Dr. Suwarboya, apa yang harus dihindari jika anak menderita atau sakit epilepsi? Selain pertanyaan itu. Nah, terhadap anak epilepsi apakah boleh mengendarai kendaraan bermotor? Begini, mesti ini ada perlakuan khusus ya. Persyarat secara umum orang boleh mengendarai kendaraan motor pasti harus punya surat izin mengemudi kan, ya. Nah, bagaimana kalau seorang anak epilepsi atau orang epilepsi datang ke Polres ya, cari SIM. Kalau dia tidak jujur, nah ini anak epilepsi nih datang cari SIM. Kalau dia tidak jujur, dapat ya SIM kan, polisi tidak akan tahu kalau dia anak epilepsi itu bukan. Kalau si pasien atau keluarganya, mohon maaf saya bilang, kalau tidak jujur, tapi risiko akan ditanggung sendiri. Karena orang epilepsi, terutama epilepsi yang tidak terkontrol, sebaiknya jangan mengendarai kendaraan bermotor atau jangan menjalankan mesin yang kira-kira bisa membahayakan. Bahkan berenang pun kita larang tuh. Berenang kalau pas di dalam kolam renang dia kumat, siapa yang menolong? Tenggelam. Ada kejadian meninggal. Jadi sebaiknya anak epilepsi ini berobat dulu sampai epilepsi terkontrol. Cari SIM dengan rekomendasi khusus dari dokter yang merawat, dia bisa dikeluarkan untuk bisa mendapatkan SIM. Tapi tetap dengan pengawasan gitu. Saya nggak bisa bilang kalau anak epilepsi itu nggak boleh mengendarai kendaraan bermotor, nggak bisa. Tapi dengan syarat tertentu. Tapi yang jelas adalah jika epilepsi belum terkontrol, artinya sekali-sekali masih kejang, dia sebaiknya jangan dulu mengendarai kendaraan bermotor, karena kalau itu dilakukan sangat membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Lepas dia mengendarai motor atau mobil kumat ya, lepas kendali setir ya, apa yang terjadi kita udah bisa bayangkan. Ya, tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi orang bisa lain. membahayakan orang lain. Kalau dia bawa mobil tiba-tiba kumat epilepsi nyelonong ke kerumunan orang, berapa orang yang jadi korban ketabrak mobilnya gitu. Mungkin dia selamat, dia dalam mobil misalnya, ya kan? Ya, tapi orang lain akan sangat korban. berbahaya. Sehingga jawaban terhadap pertanyaan ini, sebaiknya epilepsi diobat dulu, sudah terkontrol, minta rekomendasi dokter yang merawat, cari SIM. Ya, SIM itu yang mengizinkan Anda mengemudi atau tidak sebenarnya, bukan dokternya. Ya kan, tapi dokter memberikan rekomendasi ini epilepsi terkontrol atau tidak gitu, ya. Ya, itu ada syarat tertentu. Mungkin berapa tahun tidak kejang bisa disampaikan, atau ya syaratnya itu tadi, epilepsi bisa direkomendasikan untuk mendapatkan SIM kalau dia sudah mengalami remisi. berapa tahun ya untuk orang awam mungkin perlu ditambahkan? 2-3 tahun itu. 2-3 tahun Yang tidak tadi kumat itu ya. dia tidak kumat, tapi dengan catatan, tetap dengan catatan hati-hati gitu. Karena epilepsi bisa kumat, ini masalahnya.
walaupun sudah selesai pengobatan Sudah dan ada walaupun kumat, sudah 3 tahun tidak kejang nanti bisa bisa kumat lagi. memang. Kita tidak boleh nutupi, bisa kumat memang, ya. Tergantung juga patok pencetusnya. Seperti tadi kita sudah sempat sampaikan di awal, apa yang mencetuskan epilepsi itu kumat gitu. Ya, baiklah, sudah hampir atau sudah 1 jam ya berlalu ya bincang-bincang kita tentang epilepsi, dan belum ada pertanyaan lagi dari sahabat Insta ya. Mungkin untuk sebagai pesan terakhir buat para sahabat Insta tentang epilepsi ini, silakan Dr. Suwargo. Ya baik, terima kasih Dr. Dewi. Selamat siang para sahabat Insta sekalian dimanapun berada yang sempat mengikuti acara ini ya. Kami sangat senang bisa hadir menyapa para sahabat dalam media ini ya. Momen ini kita gunakan ya, Ikatan Dokter Enak Cabang Bali beserta Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Sanglah terkait dengan Hari Epilepsi Sedunia ya, tanggal 26 Maret kemarin. Kita diingatkan kembali bahwa mari kita bersama-sama membangkitkan semangat untuk mengatasi epilepsi ini ya. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kami bisa berkomunikasi dengan para orang tua atau para penderita epilepsi, bertemu dengan para orang tua yang mengalami epilepsi untuk saling berbagi ya, memberikan tip-tip praktis tertentu yang mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat sekalian ya. Acara seperti ini kita mudah-mudahan bisa berulang pada hari-hari berikutnya, kesempatan yang berbeda dengan momen yang berbeda ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan terhadap apa yang saya sampaikan, tutur kata saya ya, dan mudah-mudahan acara seperti ini ada manfaatnya terutama buat anak-anak kita yang kebetulan sedang mengalami epilepsi ya. Pesan akhir saya kepada para sahabat sekalian, bagi sahabat atau penderita epilepsi, tetaplah semangat, bahwa pegang moto bahwa epilepsi itu sebagian besar bisa disembuhkan. Lepaskan stigma lama yang terkait epilepsi yang menyatakan bahwa epilepsi penyakit kutukan, penyakit keturunan yang tidak bisa disembuhkan. Tolong dibuang jauh-jauh paradigma itu. Mari kita masuk dalam paradigma lama bahwa epilepsi dapat disembuhkan sebagian besar. Saya tidak bisa bilang semua bisa disembuhkan, sebagian besar bisa disembuhkan. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, silakan Dr. Dewi. Ya, terima kasih Dr. Suwargo sudah memberikan begitu banyak informasi mengenai epilepsi. Semoga semua informasinya itu bermanfaat bagi sahabat Insta yang sempat bergabung secara live di media ini ya. Semoga suatu hari nanti kita juga akan melanjutkan program-program IDAI Bali yang bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyakit tertentu ya. Sampai jumpa ya, salam sehat, dan khusus untuk penderita epilepsi tetap semangat, semoga nanti bisa sembuh dan tidak mengalami serangan kembali ya. Terima kasih. Ya.